Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Aulia Ramadhani dengan NIM 1230 dari kelas 2H Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan materi mata kuliah Ulumul Hadis dari materi pertama sampai materi ke-11. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya, man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani absud atau dugaan kuat kebenarannya dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo.
Sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syad atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syad maupun ilat. Syaratnya sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syad dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawi yang tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syad atau ilat. Contoh hadisnya, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dabit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syad. Syad artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syad. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ke-7 yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabul nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan, maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan tabib, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti, ulama, mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini tag video kedua. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.
Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya: Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya: Man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya: Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zanni absud atau dugaan kuat kebenarannya dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah: La tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama, ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya: Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan
mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dhabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syadz maupun ilat. Syaratnya sanad bersambung, perawi adil, perawi dhabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syadz dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawinya tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syadz atau ilat. Contoh hadisnya, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dobit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah, menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ke-7 yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dhabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan
secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudu, tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabul nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan dabit, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis. Takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti, ulama, mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini tag video ketiga. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.
Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya, man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani atsu atau dugaan kuat kebenarannya, dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syadz maupun ilat. Syaratnya, sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syadz dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan
ia menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawi yang tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syad atau ilat. Contoh hadisnya, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dobit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syad. Syad artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syad. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ke-7 yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-muqtabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Ar-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu, tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi
ke-8, yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabul nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan, maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan tabib, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis. Takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti, ulama, mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini teks video keempat. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya: Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW.
Pada masa ini, hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya, "Man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih." Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani absud atau dugaan kuat kebenarannya dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah, "La tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo." Sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syadz maupun ilat. Syaratnya, sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syadz dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, "Arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana." Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawinya tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syadz atau ilat. Contoh hadisnya, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih.
Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal, dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dobit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ketujuh yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu, tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan.
Ilmu ini mirip dengan asbabun nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabun nurut: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan tabib, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis. Takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti ulama mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini tag video kelima. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya: shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi, seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya: man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat.
Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, "Mangkadzaba alayya mutama'idda falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani absuh atau dugaan kuat kebenarannya dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah, "La tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo." Sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syad atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih serta tidak mengandung syad maupun ilat. Syaratnya sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syad dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, "Arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana." Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanad yang terputus, perawi yang tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syad atau ilat. Contoh hadisnya, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya. Sifat yang membuat perawi dapat dipercaya
Muslim baligh berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dobit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya, hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ketujuh yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-muqtabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu, tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Mangkat sabah alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabul nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad.
Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan tabib, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti ulama mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini tag video ke-6. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi, seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya, man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir.
Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani absuh atau dugaan kuat kebenarannya, dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah, "La tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo." Sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syadz maupun ilat. Syaratnya, sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syadz dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, "Arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana." Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawinya tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syadz atau ilat. Contoh hadisnya, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dabit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya,
Seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat. Materi ketujuh yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dhabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu, tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Mangkat sabah alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabun nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan dhabit, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima.
Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti ulama mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap. Ini teks video ke-7. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Kata hadis berasal dari al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai sumber hukum Islam; yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran; yang ketiga, sebagai sumber akhlak dan keteladanan; yang keempat, sumber sejarah dan sosial kemasyarakatan. Materi kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis terdapat dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu Muhammad menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dalil kehujahan hadis juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat lebih banyak menghafal hadis secara lisan karena Nabi SAW khawatir hadis tertulis akan bercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, beberapa sahabat menulis hadis secara pribadi, seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis bernama Asy-Syifa As-Sadiqah. Contoh hadisnya, man dalla ala ghairi falahu mislu ajri fa'ilih. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Mereka menyebar ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Yang ketiga, masa tabi'in. Generasi tabi'in atau pengikut sahabat mulai membukukan hadis secara lebih luas karena banyak sahabat yang wafat dan hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam. Namun, hadis masih dikumpulkan dalam bentuk pribadi. Materi keempat yaitu hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkat sanad atau mata rantai periwayatan, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, kebenaran hadis mutawatir bersifat pasti dan wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Contoh hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mansyur. Hadis masyhur adalah
hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad, namun memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan ulama dan umat Islam. Contoh hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, namun tidak mencapai jumlah yang cukup untuk disebut mutawir. Karena itu, hadis ahad bersifat zani atsub, atau dugaan kuat kebenarannya dan keabsahannya ditentukan oleh keadilan dan ketelitian para perawinya. Contoh hadis ahad adalah la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdatsa hatta yatawaddo. Sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika berhadas sehingga ia berwudu. Materi kelima adalah hadis secara kualitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, perawinya adil, perawinya dabit atau kuat hafalan dan tulisannya, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun tingkat dabitnya lebih rendah dari hadis sahih, serta tidak mengandung syadz maupun ilat. Syaratnya sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit tidak sempurna atau cukup baik tapi tidak sangat kuat, tidak syadz dan tidak ada ilat. Contoh hadisnya, arifu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Lemah lembut tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan ia memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan sahih. Penyebab kelemahannya bisa berupa sanadnya terputus, perawi yang tidak adil, perawinya lemah hafalannya, adanya syadz atau ilat. Contoh hadisnya, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Materi ke-6 yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam rantai sanad mendengar langsung dari gurunya sampai kepada Nabi, tidak ada perawi yang terputus. Contoh hadis sahih yang bersanad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab melalui sanad yang mutasil atau bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawinya adil. Adilnya berarti jujur atau lurus akhlaknya, sifat yang membuat perawi dapat dipercaya, muslim, baligh, berakal dan tidak fasih, menjaga kehormatan. Perawinya seperti Imam Malik, Imam Syu'bah yang dikenal sangat adil. Yang ketiga, rawi dobit. Dobit artinya kuat hafalan dan teliti. Perawi harus memiliki kemampuan hafalan kuat atau catatan yang akurat. Contohnya, Imam Al-Zuhri dikenal dabit karena hafalannya sangat kuat. Ia pernah mengulang hadis 400 kali agar tidak lupa. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya menyimpang atau ganjil. Hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang sikoh atau lebih kuat. Contohnya, seorang perawi menyebut Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan keras dalam sholat jariyah, tapi mayoritas sahabat meriwayatkan tidak dikeraskan, maka hadis ini dinilai syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat artinya cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis, seperti kesalahan sanad atau lafaz yang tampaknya sahih tapi ternyata keliru. Contohnya hadis tentang puasa dari hari Syak 30 Sa'ban diriwayatkan oleh perawi yang salah menyambung sanad. Para ulama hadis mendeteksi kesalahan dan menyatakan hadis maklul atau cacat.
Materi ketujuh yaitu syarat-syarat para perawi dan proses transmisinya. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Syaratnya adalah berakal sehat, baligh, adil dan kuat hafalannya, memahami bahasa Arab dan konteks hadis. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis atau adab. Yang pertama, adil dan dhabit, menyampaikan sesuai dengan yang diterima, amanah dan jujur. Yang ketiga, syigat dalam proses ta'amul wal ada dan kualitas penyambungnya. Syigat adalah bentuk atau redaksi dalam periwayatan hadis. Ada beberapa bentuk ta'amul wal ada, masing-masing menunjukkan kualitas hubungan ittisal antara perawi dan guru. As-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'am, al-wijadah, al-wasiyat. Dalil Al-Quran yang dijadikan landasan yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Materi ke-8 yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Istilah maudhu berasal dalam bahasa Arab berarti yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Contoh hadis maudhu tidak ada, tapi saya ada dalil tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Maka coba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Materi ke-8 yaitu pengertian ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berasal dari kata asbab, artinya sebab-sebab, dan al-wurud artinya datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang di balik turunnya atau diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah memahami konteks, situasi, atau kondisi yang melatar belakangi sabda Nabi agar maksudnya tidak disalahartikan. Ilmu ini mirip dengan asbabul nuzul dalam studi tafsir Al-Quran, hanya saja diterapkan dalam konteks hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud: la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Materi ke-9 ada ilmu rijalul al-hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau seseorang. Al-hadis berarti perkataan yang merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketentuan Nabi Muhammad. Makna rijal al-hadis secara bahasa berarti orang-orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas biografi, karakter, dan kredibilitas para perawi hadis, baik dari sisi keadilan, kekuatan hafalan maupun kepribadian mereka, guna menilai apakah riwayat hadis yang mereka bawa dapat diterima atau tidak. Ilmu yang definisi klasiknya, ilmu yang mengenal para perawi hadis dari segi keadaan mereka, dari segi keadilan dhabit, maka mengetahui apakah hadis dapat ditolak atau diterima. Contoh aplikasi ilmu rijalul hadis yaitu menilai hadis melalui sanad. Misal, sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Muhammad bin Ishaq. Materi ke-11 yaitu takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis secara bahasa berarti mengeluarkan. Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah proses penelusuran sumber asal suatu hadis yang tercantum dalam suatu kitab, lalu menunjukkan tempat hadis tersebut berada dalam kitab
kitab sumber hadis yang mutabar atau diakui. Takhrij juga mencakup identifikasi sanad, yaitu rantai riwayat matan, isi hadis, penilaian terhadap kualitas hadis, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Manfaat takhrij hadis: mengetahui sumber asli hadis dan kitab-kitab yang meriwayatkannya, membedakan hadis sahih dan dhaif, memudahkan para peneliti, ulama, mahasiswa dalam mengutip hadis, menjaga keautentikan ajaran Islam. Cara melaksanakan takhrij hadis yaitu temukan redaksi hadis, telusuri kitab asalnya, catat sanad atau derajat hadis, sajikan hadis takhrij dengan referensi lengkap.